Kobu, Yakobus Mayong Padang lengkapnya. Ini sebenarnya lebih cenderung saya melihatnya orang nekat. Orang yang ketika berjuang itu nggak ada beban. Seluruh sikapnya ketika dia ngomong itu nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada hambatan. Dia keluarkan apapun. Bahkan ketika dia menggebrak meja pun itu bagian dari ekspresi kemarahan karena sebuah ketidakadilan. Saya melihat betul seorang Kobu, sahabat saya, yang 5 tahun saya bersama dia ngurusi petani. Dan kalau sudah berjuang membela petani, saya kira dia yang punya temperamen tinggi. Bukan karena sok emosional, tapi ada kemarahan batin yang dikeluarkan untuk membela sebuah prinsip. Itu yang saya tahu dari seorang Kobu. Sehingga waktu di DPR, saya kira Kobu ini satu-satunya yang di rapat paripurna menyampaikan rekaman ketika dia reses dan kemudian menunjukkan bagaimana perjalanannya dia menjelajah wilayah daerah pemilihannya itu untuk menolong seorang perempuan yang akan melahirkan. Saya kira teman-teman DPR saat itu pasti tidak pernah lupa karena itu barang langka yang ditayangkan kemudian ditonton dan semua orang terpana melihat itu. Jadi itu kegilaan Kobu ketika kemudian berjuangnya tidak dengan pamrih dan dia menikmati betul itu dan dia menyampaikan dan disampaikan kemarahan itu karena dipercontohkan negara tidak berdaya mengurusi rakyat seperti itu. Waktu itu dia cerita sama saya kurang lebih 2 hari waktunya, jalan kaki plus ngojek plus naik perahu, ngojek lagi sampai kepada titik tujuan. Itulah Kobu. Iya, saya kira sejak menjadi pengurus partai, apalagi pada era perjuangan pergantian transisi reformasi, dia orang yang waktu di kepengurusan partai selalu istilah saya stereo. Ketika arus besarnya ke kanan, seorang Kobu berani tetap tegak di tempat atau bahkan ke kiri. Jadi kalau cerita konsistensi, menurut saya sesuatu yang tidak perlu lagi dipertanyakan pada sosok seorang Kobu. Jadi dia kalau dalam bahasa saya itu konsistensinya itu tegak lurus. Kalau bahasa agama saya itu istiqomah. Jadi punya konsistensi yang boleh orang menguji dan boleh orang bertanya. Yang selalu menarik, meskipun dia jadi anggota DPR 2 kali, pada periode kedua itu masih suka numpang mobil saya. Ya, ini agak cari gratisan juga sebenarnya. Itu karena dia, ya gayanya seperti itu, easy going, bajunya itu terus gitu, pakai tas hitam. Gayanya mungkin tidak banyak orang tahu kalau dia seorang anggota dewan. Tapi yang menarik dari seorang Kobu adalah dia tidak peduli dengan penampilannya, tapi dia sangat peduli pada kondisi bangsanya. Dan saya tambahin, dia orang langka sebenarnya. Saya bayangkan kalau anggota parlemen bisa punya konsistensi, idealitas seperti dia, Republik ini bahayanya besok pagi. Kobu ini nggak mata duitan. Mungkin kalau dia dapat duit banyak malah stroke aja mungkin. Ini orang yang ya begitu saja. Saya itu sampai memperhatikan dia, sepatunya jelek, kucel gitu, bajunya yang dipakai itu saja. Itu menunjukkan orang yang sebenarnya urusan dunianya selesai. Maka ketika dia bicara pembelaan-pembelaan itu relatif sudah tanpa hambatan dan majunya kencang. Maka sudah orang baik, terbaik menurut saya, dan langka lagi. Maka kalau orang-orang begini tidak masuk di Dewan, di Senayan, saya nggak ngerti yang masuk itu jenis apa gitu.
Kalau saya hari ini diperbolehkan datang ke Toraja untuk berkampanye, ya pasti orang semacam Yakobus Mayang Padang adalah orang yang berada di samping saya. Kenapa? Karena seorang yang meyakini betul, ini adalah sosok yang kalau ada tanda tangan metre, saya akan tanda tangan untuk menjamin dia. Kalau ada cap jempol darah aja, saya akan cap jempol darah untuk dia. Tapi Kobu bukan tipe yang minta disanjung-sanjung, tapi saya yang orang bisa menggaransi seorang Kobu untuk bisa mewakili Toraja, mewakili Sulawesi Selatan. Saya yang akan menggaransi itu. Kalau orang Toraja nantinya melihat seorang Kobu ini enggak ini, kontak ke saya, tak jewer. Saya yang akan jewer. Tapi kalau hari ini Anda meyakini seperti apa yang saya yakini, Ganjar Pranowo, sahabatnya Kobu yang hari ini menjadi Gubernur Jawa Tengah, saya akan menggaransi rugi kalau Anda kemudian tidak akan memilih seorang Yakobus Mayang Padang. Saya akan mengajak masyarakat Toraja, mungkin ada yang pernah melihat saya di televisi, mengikuti saya di media massa, saya pasti akan mengajak saudara-saudara, kawan-kawan yang ada di sana untuk memilih. Mungkin yang orang Jawa juga, yang Jawa Tengah, monggo sedanten dukung Mas Yakobus Mayang Padang. Niku nek dadi wakilin jenengan, saya top marko top.